Tapi ketika Pak Jokowi yang melapor, maka pasti akan ditunjukkan. Terlepas masalah tunjukkan asli atau tidak, itu kan bagian daripada salah satu. Tunggu dulu. Ini ibu-ibu ini kalau ribut-ribut terus saya usir nanti. Ya, jangan ribut-ribut dulu. Saya lagi bicara. Diam dulu nih, tolong diamankan nih security nih. Oke, tenang. Iya, demonstrasi boleh, tapi jangan mengganggu dan merusak acara debat malam hari ini. Nah inilah. Ini. Nggak terima kan gitu. Jadi Bang Aiman, saya ingin sampaikan. Enggak, ini ibu-ibu bisa diam atau enggak? Kalau enggak nih saya suruh panggil security nih, biar diamankan. Iya, artinya jangan bersorak-sorak begitu. Ibu juga tolong dong pendukungnya disampaikan, jangan anarkis seperti itu. Tolong disampaikan dong, biar sampaikan tertib. dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Apalagi tuh bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. Kalau mau nonton nonton aja. Kalau bersuara kita harus imbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan, karena ini rakyat bersuara, nggak apa-apa. Tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke. Ya, bisa saya lanjutkan ibu-ibu ya. Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya juga melihat kasus ini Bang Aiman, yang mencari dan membuat masalah itu bukan Pak Jokowi. Justru Pak Roy CS, Rismon, Kurnia, kan mereka yang menciptakan perkara. Bang Pitra. Tunggu dulu. Bang Pitra sebentar. Tolong jawab dulu ya. Saya mau instruksi Anda. Tunggu dulu. Anda ini DNA-nya apa sih? Pengamat atau relawan? Kalau Anda relawan, jangan ngaku pengamat. Ya. Anda selalu membela. Anda selalu membela. Ya, tuduhan-tuduhan seperti ijazah palsu dan lain-lainnya itu kan hembusannya dari sana dulu. Berarti kan yang memulai perkara kan harus kita lihat dulu nih. Tidak ada sebab akibat yang tiba-tiba langsung Jokowi membuat laporan polisi. Nah, Jokowi sudah menyampaikan di publik bahwasanya dia merasa terhina. Sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Saya kira enggak, Bang Pitra, ibu bisa saya diam kembali kira-kira? punya citra ya tentang itu ya, punya Tunggu cerita dulu. saya Ibu tentang itu. bisa Jadi Bang diam nggak Pitra ini? ini dia bukan pelaku, Ini Mama, tapi kayak tunggu pelaku dulu. sejarah. Tunggu, yang pelaku sejarah itu kami. Mbak, tunggu yang dulu. Menderitakan tuh Mbak, kami bisa nggak? gitu loh. Monggo. Ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin setelah diperiksa. Makanya jangan terlalu Apa salahnya gacor. menangis? Apa salahnya Makanya menangis? Saya, bilang, kemarin Saya menangis tidak mengganggu itu. pemerintah, saya tidak Katanya, korupsi. Ya, Ibu, kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya merdeka, betul, kita pasti. udah merdeka. Kami memang pejuang. Gitu Mau loh. apa? Lalu Saya Anda tidak takut siapa? dipenjara, Anda kayak siapa? gitu. Saya tanya. Setelah diperiksa, DNA nangis. Anda apa? Gitu loh. Mau nangis, mau berjuang nggak apa-apa. Namanya pejuang biasa. Merdeka. Kepada Karunia. Kita kan mau berbicara. Tenang dulu, tarik Ini nafas nggak dulu. kedengaran tenang dong. Kita belum sama kami di rakyat Ah. bersuara. Kita akan serang balik. Oke, baik. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita 9 item yang menurut pemohon itu dihitamkan. Yang saya juga tidak mengerti apakah ini bisa menjadi data atau tidak. Tanggal legalisasi, tanggalnya ini disembunyikan juga, tanggal kapan legalisasi. Dan ke-8 itu tanda tangan rektor UGM. Ke-9 itu terakhir tanda tangan dekan UGM pada masa itu. Ya, itu. Baik, terima kasih Ketua. Pertama Kan ya 9 item ini merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Betul, pertimbangan utama saudara sehingga 9 item itu dihitamkan begitu. Ya, Data pribadi itu tadi yang dilindungi dengan Undang-Undang KIP, Undang-Undang Adminduk. Satu mediasi juga sudah terbuka. Cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang
kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah, mungkin ini jawabannya. Ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya, lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umroh saat Aceh dilanda bencana besar. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan meminta untuk segera diproses. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, langkah yang dilakukan Mirwan MS meninggalkan Aceh Selatan di tengah bencana sangatlah fatal. Bima Arya mengatakan Mirwan saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu. Bima Arya menambahkan para kepala daerah sudah diingatkan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk bersiap-siap menghadapi bencana di wilayahnya masing-masing. Namun masih ada saja kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya di saat bencana terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat.
Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.